Tahun ajaran baru telah tiba. Anak-anak pun sudah bersemangat tak sabar untuk segera kembali ke sekolah. Sayangnya, pandemi masih terus berlanjut dan penerapan PPKM ada di mana-mana. Sekolah-sekolah tutup, pembelajaran kembali diarahkan untuk dilakukan kembali dari rumah. Nah, belajar dari rumah secara online punya tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran secara offline. Dan tantangan itu tidak hanya kemudian dihadapi oleh guru, namun juga dihadapi oleh orang tua. Pada video kali ini, saya ingin berbagi dengan para orang tua tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua membantu memfasilitasi proses belajar online yang akan dilaksanakan, yang akan dijalankan oleh anak-anak kita selama 1 semester ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera cepat ya selesai dan dalam waktu dekat anak-anak bisa kembali ke sekolah. Namun kita pun tidak kemudian menjadi pasif atau kemudian akhirnya menjadi orang yang hanya bisa berharap tanpa melakukan apa-apa untuk bagaimana membantu anak-anak kita belajar setiap harinya, bertumbuh setiap harinya. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya share dengan teman-teman yang menjadi orang tua dan punya anak yang saat ini sedang bersekolah dan sekolahnya menerapkan pembelajaran online. Kita akan mulai dari tips yang pertama. Untuk bisa memaksimalkan hasil belajar anak secara online, hal yang pertama yang butuh kita lakukan adalah membantu anak mengatur area belajarnya di rumah. Khususnya ya, ketika misalnya kita ingin agar mereka bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, dan hasil belajarnya lebih maksimal. Mengatur area belajar anak di rumah itu bisa dimulai dari bagaimana kita menentukan area mana saja yang kemudian yang akan menjadi tempat anak belajar. Memang tidak semua anak yang difasilitasi oleh ruang belajar khusus di rumah. Akan tetapi, kita bisa mensiasati dengan cara misalnya, kita bisa mulai dulu menanyakan kepada anak, "Oke, kamu kalau misalnya nanti belajar secara online, kamu nyamannya di mana?" Nah, anak mungkin akan punya beberapa alternatif. Misalnya akan belajar di ruang tamu, akan belajar di ruang keluarga, akan belajar di teras, akan belajar di kamar, dan sebagainya. Nah, apapun pilihan anak, yang utama adalah upayakan area itu adalah betul-betul area yang kondusif buatnya belajar. Kalau misalnya anak ingin belajarnya di kamar, maka pastikan misalnya tersedia meja belajar khusus sehingga dia tidak belajar sambil duduk ataupun tiduran di tempat tidur. Karena kalau belajarnya sambil duduk ataupun tiduran di tempat tidur, maka secara pasti proses belajarnya itu tidak akan berlangsung lama karena ini akan memicu anak untuk mengantuk dan akhirnya tertidur. Begitu juga kalau misalnya anak memilih untuk belajar di ruang keluarga, maka pastikan kita upayakan agar kemudian di area belajarnya itu cukup jauh atau paling tidak berhadapan langsung dengan gadget lainnya ataupun misalnya dengan TV. Jadi contoh misalnya di beberapa ruang keluarga itu biasanya ada TV yang digunakan untuk nonton bersama. Nah, upayakan area belajar anak itu tidak langsung berhadapan dengan TV. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sebuah hal yang mengganggu konsentrasinya. Bisa jadi dia akan beralasan, oke, sambil belajar dia nonton atau sambil nonton dia belajar. Nah, secara pasti ini tentunya tidak akan memaksimalkan proses belajar. Kemudian berkaitan dengan bagaimana menentukan area belajar yang kondusif buat anak, penting juga untuk kita menghadirkan sebuah setting baru ya, setup baru. Nah, setup baru ini sebenarnya tujuannya seperti ini, agar anak tahu, sadar bahwa oke, ini adalah area belajar dan ketika dia duduk di area itu, di tempat itu, maka kondisi, secara pikiran, perasaan dan seluruh bagian dari tubuhnya itu berada dalam satu situasi
oke, saya sedang belajar. Dan ini akan membantu mengkondisikan anak untuk bisa lebih fokus saat belajar. Bicara tentang area belajar, hal juga yang penting untuk kemudian kita perhatikan adalah usahakan untuk meminimalisir gangguan yang bisa saja muncul saat anak belajar. Misalnya, area belajarnya itu dekat dengan ruang keluarga yang memungkinkan kalau misalnya si anak ini punya adik dan adiknya seneng nonton. Nah, kalau terlalu dekat, otomatis ini akan memecah perhatiannya si kakak hingga akhirnya dia jadi ikutan nonton. Jadi upayakan misalnya jauh dari ruang TV, jauh dari kalau misalnya di dapur itu cukup ribut ya. Ada mesin-mesin yang kalau dioperasikan itu menghasilkan suara yang cukup mengganggu, maka sebaiknya dihindari. Dan terkait dengan area belajar, akan sangat baik juga kalau kemudian kita memberikan beberapa alternatif. Contoh misalnya seperti ini, oke, belajar secara online, apalagi berjam-jam, itu tentunya akan menguras energi, menguras perhatian, dan bisa saja anak kemudian mengalami yang namanya jemu, ya, bosan. Nah, misalnya mungkin kita buat anak untuk bisa menciptakan ya namanya area belajar alternatif lainnya. Kalau misalnya dia mulai bosan untuk belajar di dalam ruangan, nah mungkin dia bisa akhirnya berpindah ke ruangan yang kedua, yaitu misalnya di teras, ataupun misalnya ke area ketiga, yaitu misalnya mungkin di taman. Jadi dalam pendekatan ini anak akhirnya bisa mengelola sendiri tuh. Kalau misalnya saat dia belajar dan kemudian mengalami kejemuan, maka dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini akan sangat membantu anak untuk bisa menjalani proses belajar secara online dengan maksimal. Nah, ketika ruang belajar sudah siap, area belajar sudah siap, langkah selanjutnya yang butuh kita lakukan adalah kita butuh bagaimana membantu anak untuk membuat jadwal. Nah, biasanya dari sekolah sudah ada jadwal pelajaran, namun akan sangat baik sebagai orang tua kemudian kita membantu untuk membuatkan jadwal harian anak. Nah, apa saja yang ada di jadwal harian anak ini? Ya, itu berkaitan dengan misalnya dia sebaiknya bangunnya kapan, kemudian rutinitas paginya apa, dan waktu belajarnya itu diatur ya dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak hanya sebenarnya waktu belajar yang harus dijadwal, tapi kita juga butuh memperhatikan kebutuhan anak. Kebutuhannya misalnya untuk bermain. Jadi itu juga harus dijadwalkan sehingga jangan sampai misalnya anak waktunya belajar dia bermain ataupun waktunya bermain dia ngotot belajar hingga akhirnya tidak teratur agenda dia di dalam satu hari itu gitu. Nah, bicara tentang bagaimana membuat jadwal, ini penting untuk disinkronkan juga dengan jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi bisa secara tepat gitu. Saat sekolah berharap bahwa kemudian anak sudah siap belajar, maka anak pun sudah kita siapkan dari rumah untuk menerima pelajaran dari sekolah. Nah, jadi jadwal ini akan sangat membantu anak untuk kemudian bisa lebih teratur di dalam proses belajar. Nah, beberapa orang tua punya tantangan di mana anak itu punya kecenderungan untuk bermain dengan gadget ya, karena sudah pegang handphone ataupun di depan layar komputer. Dan sebelum adanya pembelajaran secara online, memang anak ini banyak menghabiskan waktunya bermain dengan gadget, maka membuat jadwal itu membantu anak untuk memiliki kendali terhadap waktu dia. Kamu kalaupun misalnya memang buat orang tua yang membiasakan ataupun mengizinkan anaknya untuk main gadget, ya diatur. Dia hanya boleh memainkannya kapan, gamenya apa yang boleh dimainkan, dengan durasi berapa lama. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengontrol anak untuk tidak kemudian mencampur adukan antara waktu belajar dan waktu bermain. Nah, hal lainnya juga yang penting berkaitan dengan membuat jadwal itu adalah kita membantu anak itu punya ritual ya, ritual harian yang mensupport agar kemudian dia ketika harus belajar, dia dalam kondisi terbaiknya, dia dalam kondisi happy, dia dalam kondisi bersemangat, antusias. Seperti apa ritual itu? Ya, ritual itu kita bisa mulai dari memastikan anak saat malam itu tidur lebih awal. Kenapa anak kita butuh pastikan untuk tidur lebih awal? Karena dengan tidur lebih awal itu akan membantu anak mendapatkan waktu tidur yang cukup ya. Tidurnya cukup, nyenyak, sehingga ketika dia bangun pagi dia dalam kondisi fresh, dia dalam kondisi yang bersemangat, dia dalam kondisi kebutuhannya untuk istirahat itu terpenuhi dengan baik. Nah, ketika dia tidur lebih awal kemudian bangun pagi, nah ritual lainnya yang harus kita pastikan juga adalah memastikan anak sarapan. Karena ketika anak sarapan, ini akan menjadi energi yang akan dia gunakan ketika proses belajar di pagi hari hingga siang hari.
Selain memastikan anak tidur lebih awal, sarapan, ritual lainnya yang juga butuh kita pastikan adalah kita masukkan ke dalam jadwal adalah memastikan setiap pagi anak tetap mandi ya, anak tetap mandi dan kemudian berpakaian. Kalau misalnya mungkin di sekolah tidak mewajibkan anak ketika belajar secara online menggunakan seragam, maka dari kita yang kemudian membuat satu arahan aturan anak, oke, dia harus berpakaian yang rapi. Nah, menggunakan seragam atau berpakaian yang rapi ini sangat-sangat membantu untuk anak berada dalam kondisi yang prima saat dia belajar. Karena anak secara mental, secara psikologi, dia akan merasa oke, saya sedang berada dalam satu tugas belajar dan itu ditandai oleh pakaian yang saya gunakan. Saat anak belajar dalam kondisi segar karena dia sudah mandi, ini akan jauh lebih mengoptimalkan dia di dalam belajar. Dia lebih happy, moodnya lebih bagus, dan harapannya adalah di dalam proses belajar dia akan bisa lebih maksimal. Nah, ketika anak secara ritual sudah kita bantu, tinggal selanjutnya yang kita butuhkan adalah bagaimana terus berupaya memberikan support terbaik kepada anak kita. Tidak hanya secara kebutuhan material, secara fisik dia, tapi juga misalnya kita butuh memberikan support secara emosional dan ya semangat. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya mungkin kita bantu dia pagi-pagi itu dengan menyemangati, yuk semangat ya belajar hari ini, ataupun misalnya dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan yang dia sudah pelajari, yang sudah dia kerjakan. Contoh misalnya, nak, hari ini ada tugas nggak dari Bu Guru? Ada berapa tugas hari ini? Misalnya mungkin ada 2, ada 3. Nah, kira-kira yang akan kamu kerjakan pertama kali yang mana? Rencana kamu seperti apa? Dan sebagainya. Nah, menanyakan hal tersebut itu akan membantu anak merasa mendapatkan support dari orang tua, sehingga kemudian anak akhirnya merasa bahwa proses pembelajaran ini akan sangat baik ataupun ada dukungan dari orang tuanya. Hal lainnya yang juga penting untuk kita perhatikan dalam bagaimana membantu anak di sebuah proses belajar secara online adalah memastikan anak juga tetap bergerak karena ketika pembelajaran online bisa jadi misalnya anak harus duduk diam lama, jadi pastikan mungkin kasih jeda lah, anak kemudian bisa bergerak, berdiri, lari-lari, lompat-lompat. Bisa juga misalnya mungkin dengan memberikan anak snack pendukung ya saat dia belajar, atau menyiapkan minuman agar kemudian saat proses belajar di depan kamera, di depan gadget, dia tidak mengalami dehidrasi. Dan tips yang terakhir yang ingin saya sharing dengan teman-teman sebagai orang tua adalah sebisa mungkin bangun komunikasi dengan guru ya. Guru anak kita itu bangun komunikasi, gali apa yang kemudian mungkin menjadi harapan guru ya terhadap anak, harapan guru terhadap orang tua. Dari komunikasi itu akhirnya kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Bagaimana memastikan anak walaupun dalam situasi pandemi, anak bisa tetap mendapatkan hasil maksimal yang dia butuhkan. Karena apa yang dia pelajari hari ini sesungguhnya ada pandemi atau tidak ada pandemi itu akan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan next time gitu. Contoh misalnya seperti ini. Anak kita sekarang kelas 1. Nah, kelas 1 SD itu harusnya sudah mulai belajar tentang mengenal angka, mengenal huruf, dan sudah mulai bisa baca misalnya, diajarin baca. Nah, jangan kemudian beranggapan bahwa karena pandemi ini ya kita tidak kemudian membantu guru ataupun membantu memastikan anak kita bahwa di kelas 1 SD ini dia harus sudah bisa baca. Karena kalaupun misalnya itu kita abaikan, yang terjadi saat tahun depan dia naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia kuasai itu sudah akan jauh berbeda dengan ketika yang dia harus kuasai di kelas 1. Nah, secara otomatis kalau kebutuhan dia di kelas 1 tidak kita bantu penuhi, ini akan menjadi hutang dia di tahun depan dan seterusnya, yang tentu saja pada beberapa situasi yang pernah saya lihat ini punya dampak yang kurang bagus buat anak. Jadi bangun komunikasi dengan guru, dan ya sebagai orang tua kita bisa meminta misalnya kalau kita merasa nyamannya bahwa proses belajar anak itu tidak melalui video conference ya, misalnya menggunakan Zoom secara langsung, tapi melalui video, ya mungkin kita bisa order untuk gurunya
membuat metode belajar itu jadi lebih menyenangkan. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Minta untuk materi yang disampaikan oleh guru itu dibuat singkat saja dalam bentuk video. Nah, dari video itu kemudian ada yang misalnya ditugaskan kepada anak, ada yang minta dikerjakan oleh anak dan sebagainya. Itu ada instruksinya di situ. Setelah itu kemudian beri waktu buat anak melakukan tugas-tugas itu, ataupun misalnya mungkin ada hal yang butuh ditindaklanjuti dari video sebelumnya, barulah kemudian setelah itu dibuat video Zoom ya. Jadi misalnya di video Zoom itu nanti barulah direview ataupun dijelaskan lebih lengkap lagi, karena tidak bisa dipungkiri masih banyak sekolah yang beranggapan, guru yang beranggapan bahwa dengan diubahnya pembelajaran offline menjadi online, maka yang dilakukan adalah ya metodenya sama saja, hanya memindahkan caranya saja, mengubah caranya saja. Jadi kalau dalam kondisi offline guru ngajar dari jam 8 sampai jam 12 siang, nah berarti kalau belajar online adalah ngajar di depan kamera, ngajar dengan menggunakan gadget dari jam 8 sampai 12 siang. Padahal ya kita butuh ada modifikasi yang dilakukan agar kemudian proses pembelajaran anak lebih maksimal, kemudian juga sekaligus mengintegrasikan dengan bagaimana kecanggihan teknologi saat ini, dan juga membantu memaksimalkan bagaimana anak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Karena yang paling bahaya adalah sebenarnya ketika anak menemukan sebuah proses belajar yang tidak menyenangkan, ini bisa mempengaruhi dia di dalam bagaimana menyimpulkan belajar itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat dia. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.